Oke, welcome back to podcast Warung. This is your host Winang Pranandana. Untuk episode kali ini harusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi Kota Salatiga dan akan selalu menjadi kebanggaan Kota Salatiga. Tapi sebelum saya menyapa teman-teman di depan saya ini, saya mau cerita sedikit bahwa ini pengalaman pertama saya ketemu sebuah manajemen profesional yang terkait dengan hobi yang dulu pernah saya geluti tapi gagal. Oke. Suka dulu. Oh pasti. Jadi ya sempat dulu ada pengen ikut sekolah sepak bola juga gitu, so ngelihat Mas Bambang Pamungkas itu. Gitu. Jadi kalau mas-mas di depan ini kalau mau tahu, saya sebenarnya tuh bukan orang asli Salatiga. Saya itu dari Lampung. Lampung. Ya. Malah saya nggak dapat pengalaman untuk bisa ngomong dengan teman-teman kayak gini, bahkan punya pengalaman langsung di stadion untuk nonton langsung pun nggak ada. Ya pernah, kalau dulu sih mungkin yang teman-teman tahu sekarang klubnya Lampung kan paling Badak Lampung ya. Yang baru ini. Yang baru ya. Yang lama PSPL. PSPL. Nah itu saya nggak tahu kabarnya juga bagaimana. Dan dulu kan juga ada Balafans juga, kalau mungkin teman-teman pernah dengar juga gitu. Jadi malah saya sebenarnya sekarang lebih senang dengan berita-berita dari klub bola luar yang seharusnya ya dekat-dekat saya juga ada kok gitu loh. Nah ini satu kesempatan besar untuk bisa ketemu teman-teman dan mudah-mudahan moga-moga ya bisa mengenalkan ini lebih jauh lebih dalam ke warga Salatiga juga gitu, yang pastinya jadi kebanggaan. Nah di depan saya udah ada teman-teman supporter dan ada yang bagian dari manajemen juga dari klub PS ISA Salatiga. Ada Mas Taufik. Halo ya Mas. Ada Mas Cuplis. WhatsApp. Dan ada Mas Kunto. Siap. Mas Kunto yang main bola apa yang Kunto menyanyi? tanpa aji. Oke. Ya, saya akan tanya dulu sebagai sudut pandang saya sebagai orang yang bukan warga Salatiga asli gitu Mas. Enggak apa-apa ya? Ya. Bisa. Kalau boleh tahu sejarahnya klub PS ISA ini berdiri kapan, terus sudah pernah punya prestasi apa aja, bermain di kompetisi apa aja, bisa dijawab oleh Mas Taufik atau Mas Kunto? Kunto dulu aja. Kalau Nanti aku nambahin. PSISA itu berdiri tahun 1934. Berarti sebelum kemerdekaan malah udah ada ya? Udah ada. Itu malah termasuk dari pendiri PSSI. Tapi karena di Salatiga pembinaan kurang, untuk keperhatian sepak bola kurang, jadi Salatiga itu klubnya tetap stuck gitu-gitu aja. Prestasinya dulu pernah 2004 juara kasta kedua ya. Itu Tahun 2004. 2004 ya, di Banyumas ya. Itu dulu di daerah Banyumas Mas. Itu Dulu waktu juga pernah pas final tuh aku juga ikut ke sana sih. Soalnya dari kampung per kampung itu dikasih armada satu bus gitu. Jadi tiap kelurahan gitu diajak semua. Jadi di sana masih independen gitu, tapi masih ada daerah-daerah yang udah ikut sih. Nah dari mas-mas bertiga, Mas Taufik, Mas Cuplis dan Mas Kunto, sejak kapan nih mendeklarasikan dirinya sebagai fansnya PS ISA? Apakah karena warga Salatiga otomatis jadi fans atau dari kapan? Saya ya. Ya. Saya jawab. Kalau saya masuk ikut jadi supporter PSI saya itu sekitar tahun 2006. Itu umur berapa Mas kira-kira? Kira-kira umur 13 tahun. Awalan masuk SMP. Waktu dulu itu musuhnya kayak Lamongan, Persela, Persijap, Persiku, nama-nama besar lah waktu itu. Nah, waktu kita mau tur away armada itu cuma kita itu sewa di truknya Satpol PP itu Mas. Jadi kita naik truk sampai sana, terus kita pulang, entah di jalan ada ricuh atau apa, itu banyak sekali Mas. Berarti pernah ikut ambil bagian di
apa ya, kericuh-kericuhan gitu juga? Pernah. Ya nanti kita akan tanya lebih lanjut nih tentang Iya. hal-hal yang ya bisa dibilang seru lah ya. Tuh, kalau Mas Taufik, Kalau aku ikut di PSI saya itu yang pas final itu Mas. Pertama saya ikut itu pas final itu, yang di Banyumas itu. tahun berapa Mas itu? Itu pas juara itu tahun 2004 ya. Kayaknya 2004 kayak. Soalnya itu pas STM apa ya? Masih STM. Umur SMA lah ya. Iya, Anak masih 15-16 tahun. Ya. Heeh. Kalau Mas Kunto? Saya malah dulu aslinya basic supporternya PSIS Semarang. Ketika itu 2013 ada PSIS uji coba sama PSIS di Kridanggo. Waktu itu mulai sadar lah. Kota sendiri pun sepak bolanya masih belum jelas, masih perlu dibesarkan. Kenapa saya malah mendukung kota lain? Mulai dari situ saya sedikit-sedikit mulai pengen tahu lah PSIS saya itu gimana lah. Mulai bergabung ke supporter dan 2019 itu ditemukan teman-teman ini yang sama-sama solid untuk PSISA gitulah, membangkitkan PSISA lagi. Kan waktu itu ketemu PSISA masih kadang tahun ini main, tahun besok nggak tahu kegiatannya apa, main volley popir aku nggak ngerti ya. Pokoknya gitu, setahun ikut setahun enggak, tiba-tiba hilang. 2019 ketemu teman-teman ini pengen bangkit ke PSISA lagi gitu ceritanya. Nah, kalau saya tarik sedikit ke belakang, sebenarnya nama supporternya ini apa sih Mas? Kalau nama supporter Yang dulu apa yang baru ini? Boleh, aku kan belum tahu apa-apa Ya. nih soal PSISA. kalau yang dulu itu banyak Mas nama supporternya. Ada Laskar Damarjati. Laskar Damarjati itu dari Kampung Kerajaan, Kaitaman, Karangpete, terus Gajah Hamuk, Jangkungan, terus Lasman, Ganaspati itu daerah Kemiri. Itu nama-nama per daerah Iya. Salatiga Dia sendiri. kampung-kampung gitu. Terus makin lama makin kesini kan hilang hidup, hilang ada sepak bolanya Salatiga. Terus 2019 tadi di Mas Kunto bilang ya kita fokus dengan satu nama aja, Salatiga Fans. Salatiga Fans berarti yang tahun 2019? Iya. Oke, tapi kalau ngomongin soal kata Salatiga Fans, mungkin aku sempat buka sedikit-sedikit informasi dari beberapa media sosial. Mungkin saya juga salah atau mungkin bisa dibenarkan. Maksudnya memang benarkah Salatiga Fans ini memang murni semua benar-benar supporter PSISA atau teman-teman yang punya fans klub-klub Liga Indonesia atau Liga luar gabung jadi satu yang dilalah juga orang Salatiga nih yang pada akhirnya juga ikut mendukung PSISA, bener nggak kayak gitu? Bener, saya benar kan. Karena di Salatiga itu banyak lah fans sepak bola kota lain yang ada di Salatiga dengan basis besar. Mereka juga mulai ikut sadar. Kota kita sendiri pun sepak bolanya belum baik-baik. Mereka mau ikut bergabung, mau ikut membaur, mau ikut meniatkan lah tujuannya disatukan untuk membangkitkan PSISA ini. Ada yang dari supporternya Malang, Jakarta, Bandung, Semarang juga ada, Surabaya juga ada. Mereka ikut jadi satu. Padahal di luar sana mereka rival, tapi di sini alhamdulillah mereka jadi satu lah, mau jadi satu untuk membangun PSISA. Lah saya sukanya itu, istimewanya itu di sini. Mereka dua rival tapi di sini jadi satu, tekadnya jadi satu gitu loh Mas. Untuk PSISA ya? Malah jadi kekuatannya kita di sini tuh, saya yakin sebenarnya Salatiga itu potensinya besar banget kalau mau dikembangkan. Maka dari itu kita kan mulai sekarang gini, kita punya niatan untuk ini tuh diteguhkan. Ini tuh harus bisa jadi besar. Kasihan mereka itu mau untuk mendukung PSISA. Tinggal kita yang mengatur wadah-wadahnya itu. Nah ini sekarang kita mulai kasih aktivitas, kasih forum-forum lah, dan mereka mau datang juga Mas. Seru Mas malah gitu. Loh, berarti yang ada di Salatiga Fans itu kan supporter PSISA nih. Berarti bener ada juga yang sebagai Ada. supporternya misalnya Persija, ada Jackmania juga di situ. Ada Jackmania juga ada di situ. Ada yang dukung Persib juga. Viking pun ada, Bonek ada, Arema pun ada. Oh gitu. Padahal mereka dua rival, tapi di dalam Ah, mereka ada. BCS pun juga ada. Sleman ya. Sleman ada. Berarti kalau pas misalnya memang lagi panas-panasnya yang di sana, nah teman-teman Salatiga sendiri gimana itu? Kalau di Salatiga pasti adem Mas.
adem nggak terus pernah ya. ada konflik apa maksudnya antar yang dimaksud tanda kutip di luar Iya. kota ya. Kalau luar kota kan pasti kan gitu ya Mas. Kalau di Salatiga pasti adem. Berarti ya tahu tempatnya Tahu masing-masing ya. menempatkan posisi juga sih. Tapi ya teman-teman Salatiga yang kalau misalnya Sleman main ya datang ke Sleman juga. Ada, tetap gitu datang ya. Mas. Sleman main tetap datang. Lah begitu- Semarang datang pun tetap Semarang main tetap datang juga ada. nggak takut dibilang apa ya kalau bahasanya itu dulu saya fans karbitan gitu. Ada nggak istilah-istilah Enggak, kayak gitu? mereka malah gini Mas. Mereka mau bilang sini fan karbitan, mereka takut. Karena mereka pun aslinya bukan dari daerah asal. Contoh, PSIS Semarang. Fansnya yang dari ada kabupaten, ada Salatiga, ada dari Temanggung. Mereka kenapa tidak mensupport klub lokal mereka? Padahal klub lokal mereka pun juga turun. Kalau kamu bilang saya karbitan, tapi saya juga support klub lokal saya dan klub lokal saya sekarang kembali. Untuk apa karbitan? Di sini bisa, di sana juga bisa, tapi ada efeknya juga Mas kan. Di Salatiga ini dapat, PSIS sekarang kembali. Di Semarangnya pun ya aku ya nonton gitu loh Mas. Istilahnya. Tidak ada yang karbitan nonton PSIS tapi PSIS ini nonton pas ada dok enggak. Di sini enggak. Alhamdulillah semua ada yang dari Jack, Arema, Bonek pun juga gitu. Persebaya main nonton, Arema main nonton, tapi ketika PSIS ada acara mereka datang juga. Berarti kan mereka tidak melupakan Mas. Oh, tapi kalau nyun sewu misalnya aku pernah dengar klub Hati Beriman itu bagian dari ini juga nggak ya? Nyun sewu Mas. Minum dulu Mas, minum dulu. Boleh, moga. Minum dulu. Biar nggak semanan. Minum. Ini agak panjang nih Hati Beriman. Soalnya saya pernah nggak sengaja lihat di YouTube live gitu. Loh, aku kepengen nonton PSISA lah, dilalah kok yang waktu itu mainnya di Kridanggu lawannya apa aku lupa, di live ke YouTube kok namanya Hati Beriman FC apa? Sama PSISA lagi ganti nama apa gimana Sama gitu. Hati Beriman. Apa? Semenjak Hati Beriman siapa? Apa ada yo katakanlah dualisme apa satu tim satu kota dua tim kayak Malang apa Derby mana? lah, istilah derby lah Mas. Kalau dualisme Kalau nggak ada, di derby lah. HB itu fokusnya di Suratin Mas. Jadi usia kalau nggak salah usia 17 tahun gitu. Kalau di Hati Beriman istilahnya. Hati Beriman FC. Iya. Saya nambahin sedikit tentang Hati Beriman ya Mas ya. Oke, monggo. Hati Beriman itu terbentuk tahun 2015 kalau nggak salah 2016. Hati Beriman itu terbentuk. Dan di saat itu terbentuknya Hati Beriman tuh ketika PSISA itu tidur vakum. Terus adalah orang ketika mau bangkit ke PSISA, tapi ada orang yang cekcok satu sama lain lah, Mas. Biasalah, tanda kutip. Entah itu penguasanya di sini atau apanya kan kita kan juga nggak tahu waktu itu problema mereka. Nah, muncullah Hati Beriman itu HBFC. Tapi bagi saya HBFC itu bukan sebuah pengganggu atau penghalang kita. Malah ayolah kita maju bersama lah biar kita enak gitu loh. Jadi mungkin pandangan orang-orang orang awam, wah Salatiga kota kecil aja pakai dualisme aja gitu. Kalau bagi saya biar HBFC fokus ke yang pembinaan dini. Oh gitu. Jadi kita ketika HBFC U17 tuh Suratin, terus mereka kan butuh wadah untuk ke kasta yang lebih tinggi lagi biar kita yang menampung lah PSISA gitu. Berarti untuk manajemennya benar-benar beda ya? Beda Mas. Beda. Tapi itu Manajemen kita beda. ada kontribusi dari Pemkot juga nggak sih kalau HBFC? HBFC ada. Ada Dia juga dapat dana dari Pemkot. Kalau PSISA enggak dapat. Yang sekarang Enggak dapat. nggak dapat juga? Kita gerak bareng lah Mas, istilah gotong royong. Dari teman-teman supporter, dari bapak-bapak yang ada di manajemen, kita gotong royong cari dana, cari sponsor. Kalau kurang ya kita urunan bareng. Jadi benar-benar di PSISA ini rasa kekeluargaannya ada banget karena itu kita nggak dapat dana dari APBD. Padahal kalau Suratin dibanding Liga 3 itu dananya lebih besar Liga 3 lah. Iya. Tapi kita malah nggak dapat. Kalau dulu alasannya persyaratannya belum lengkap. Tapi entah lengkap entah tidak kan yang tahu yang di sana lah. Ya kita kan tahunnya cuma gitu. Kita nggak dapat APBD. Tapi masih berjalan sekarang HBFC itu. Kalau boleh tahu nih. Kalau HBFC
kurang tahu sih mas saya, tapi kayaknya nggak berjalan sih mas. Sebagian pemain-pemainnya juga ada yang teman-teman kita juga bilang nggak ada kegiatan. Tapi kalau PS Sisa alhamdulillah berjalan terus sampai Sampai sekarang. sekarang ya. Ya pakai dana urunan tadi. Malah. Jadi untuk nambahin ya mas, jadi untuk dana dari pergerakan dari teman-teman itu kan ada yang buat kaos, buat kebanyakan kaos sih mas. Jadi kita semacam masih punya store untuk Salatiga Fitness ini kan ada store. Setelah ada tambahan dari teman-teman tuh gerakan bikin brand lokal sendiri gitu istilahnya. Brand lokal itu jadi setiap penjualan minimal berapa persen itu dananya dikasihkan Masuk buat ke klub. Jadi gerakan dari teman-teman seperti itu. Oh, berarti kita kalau misalnya teman-teman Salatiga mau tahu store-nya di mana Mas berarti? Itu di Salatiga Fans Store namanya. Di Instagram ada. Di Instagram jadi ada. banyak sih Mas di Instagram itu ada Salatiga Fans Store, 0298. 0298 Casual, terus apa lagi ya? Ganesha merchandise gitu, terus yang terbaru itu dari TS. TS itu banyak sih Mas, ada apa lagi lupa aku. Berarti untuk Hati Beriman ini secara kompetisi juga sebenarnya beda ya. Beda. Masih fokus di pembinaan dini berarti ya. Ya, yang Suratin istilahnya. Yalah Suratin ya. Nah, saya itu kan datang ke Salatiga tahun 2009. Terus ya pastinya saya mau tahu juga klub lokal Salatiga waktu itu apa, dan waktu itu saya juga tahu ada PS Sisa. Pas waktu itu tahun 2011 apa 2012 teman kuliah saya juga pernah jadi salah satu pemain PS Sisa juga. Kalau jenengan tahu namanya Denis. Tahun berapa Mas? Ya? 2012. 2012 kalau nggak salah. Ya, Dia Mas, ya. posisinya back apa ya? Orang Poso atau mana Orang gitu. Poso, Iya. kuliah di UKSW. Ya sempat bangga juga. Artinya PS Sisa juga banyak membuka kesempatan nggak cuman buat warga lokal tapi buat yang pernah singgah di sini untuk bisa berkembang gitu. Walaupun tidaklah teman saya Denny sekarang jadi pengajar. Sempat ke Barcelona waktu itu dia. Oh iya. Sempat dapat beasiswa. Jadi untuk kemarin pas seleksi itu kan yang 2020 nih Mas. Itu seleksi itu jadi kita fokusnya di tim lokal istilahnya. Jadi di tim lokal itu kan ada kayak klub-klub per kampung itu kan ada kayak namanya, kalau di Kalioso itu ada Kaliber, kalau di Pancuran ada apa Pak Blis? Wahyu Tirto. Wahyu Tirto gitu kan, nanti dikasih surat undangan jadi istilahnya. Kita ini Persisa mau seleksi. Jadi dikasih undangan semua, jadi tiap kampung jadi nanti diberitahu kan ada seleksi, mau ada seleksi dari Persisa gitu. Dari UKSW juga banyak Mas, dari Pacific Star itu, dari Papua, PTP. itu Pegunungan Tengah Papua. Banyak Mas itu yang ikut juga. Berarti yang masuk maksudnya juga boleh dari luar KTP Salatiga juga boleh ya? Boleh. Nah, tadi saya tahu 2009 ada PS Sisa, teman saya juga pernah ikut di klub itu. Terus kemudian tahun berapa mungkin saya malah sempat belum pengen cari info lagi karena kesibukan. Nah, tiba-tiba info yang saya dengar nama ini hilang. Saya nggak tahu sih persisnya tahun berapa. Saya juga sempat lihat beberapa coretan-coretan di tembok-tembok di beberapa sudut kota untuk membangkitkan lagi PS Sisa. Nah itu saya nggak tahu persis sih seperti apa ceritanya waktu itu. Toh juga waktu itu pas zaman-zamannya PSSI juga lagi porak-poranda juga lah gitu. Nah saya nggak tahu persis. Kemudian tahun 2019 akhir kalau nggak salah, nah saya dapat info lagi tuh. Mulai ada konsolidasi lagi nih antara supporter, manajemen, sama Pemkot juga. Nah, boleh cerita sedikit nggak itu yang terjadi apa sih di tahun-tahun itu? Apakah ada hubungannya dengan porak-porandanya PSSI juga sampai ke sana-sananya, terus kemudian PSSI yang saya dengar ini hilang gitu? Dari mungkin siapa? Belak-belakan ya Mas ya, biar orang awam tentang PS Sisa juga tahu semua nih. Tahun hilangnya PS Sisa itu sekitar tahun 2013. 2013 2014 lah musim itu ketika kita itu away di Madura. Itu ikut kompetisi yang apa tuh Mas? Waktu dulu divisi utama Divisi utama ya?
divisi 1. Dulu divisi Divisi utamanya 1. divisi tertinggi, Iya. yang kedua di divisi bawahnya 1. Liga Utama ya. Ya divisi 1. Kalau sekarang tuh mungkin Liga 2 ya Mas ya. Masnya udah Liga 2 itu Mas. Kalau masih Ya. kita berjalan langsung Ya. lancar gitu udah Liga 2. Nah di Madura itu ya mungkin ada waktu itu mungkin ada mafia bola lah atau apalah istilahnya lah. Nah mungkin kita kebeli atau gimana. Waktu itu kan emang supporter sama manajemen tertutup banget gitu loh Mas. Nggak terbuka gitu manajemen sama supporter gitu loh. Jadi problema waktu sepulang dari Madura itu ya udah PSISA hilang. Yang terjadi apa toh di pertandingan itu emangnya Mas? Kita kalah kayaknya Mas. Kalahnya piye? Ya Ya aslinya menang. Sepak bola gajah gitu atau gimana? Enggak lah Mas, mafia kan biasa Mas. mafia biasa Mas, mafia. Mereka beli. Mereka beli. pemain. Tim kita tuh dibeli. Nggih, heeh. Pemain tapi yang dibeli. Pemainnya dibeli. Ya, misal posisi saya kiper. Iya toh? Mungkin lah ya, Mungkin. mungkin ya, mungkin. Mungkin. Oh, sorry. Tapi aku nggak nyebut merek, men. Mungkin, Tenang. mungkin. Posisi saya kiper. Terus kita dikontak dari pihak lawan atau pihak mana lah, mafia bola lah. Namanya aja mafia bola lah, Mas. Iya toh, Mas? Agennya banyak. Agen bola banyak. Nah, dikontak, Pak Men, intinya PSISA kalah. Nanti kamu dapat uang. Gitu. Tapi nggak bisa disebutkan siapa ya? Nggak salah Mas. Ya. Berarti habis itu kalah, kembali ke Salatiga. Buyar manajemen. Sama waktu itu dukungan dari Pemkot juga untuk PSISA itu juga minim Mas sebenarnya. Itu berarti liga belum selesai berarti. Belum. Tapi sudah sampai sini dana habis. Mau jalan kan bingung lagi. Waktu ke Madura aja kita sampai PSISA tuh nggak bisa bayar apa ya, hotel. Gak bisa bayar hotel. Mafia kan suka klub yang seperti itu. Klub masalah, mafianya cari pertandingan, dibayar klub itu. Klub kan juga butuh uang untuk dananya itu Mas. Dan ada lagi cerita ya, 2015 ya gak usah ditutupi lah. Dulu PSISA sebenarnya dapat dana dari Pemkot, tapi pengurusnya lah terjerat korupsi. Dana itu dikorupsi, banyak pemain yang kecewa, banyak pihak yang kecewa. Menurutku itu ya faktor yang paling membuat PSISA ambruk. Dalam arti ambruk itu tidur lagi lah, karena manajemen yang lama itu ada korupsi, dan itu kan nggak perlu ditutupi lah, itu beritanya di satu Salatiga tahu. Ya itu setelah ada dana, ada korupsi itu, ya mungkin sampai sekarang pun ketika PSISA bangkit masih ada pihak-pihak yang bilang paling korupsi nah. Ya korupsi sekonti dana urunan, Mas. Korupsi sekonti dana urunan gitu. Tapi kan mereka tetap dengan cap seperti itu, tapi kita pelan-pelan membalikkan, dan akhirnya bisa masyarakat mulai tahu. PSISA yang sekarang manajemennya pun ada yang dari supporter, semuanya terbuka, dan masyarakat pun bisa mengakses. Kita pakai dananya dari mana, kita setiap pelatihan dananya dari apa, masyarakat pun bisa tahu. Nah itu yang membuat kepercayaan di masyarakat sekarang kembali. Kemarin sempat banyak yang tanya ketika PSISA mau berlaga ditanya, tapi kan di situasi corona ini kita datangkan masa pun salah, mau memberitahu salah, tapi pertanyaan udah banyak. Ya seperti itulah Mas, yang kemarin-kemarin itu. Berarti 2013 sudah mulai drop. 2015 itu sempat mau naik lagi sebenarnya. Iya. Ya ada kasus itu, Malah jadi kasus lagi, drop tambah lagi, drop ya. lagi. Dengan manajemen yang sama ya, dari 2013 dan Sama. 2015 sama. Manajemen yang sama. Berarti 2014 benar-benar kosong. Nggak Kosong. ikut apa-apa. Nggak ada apa-apa. 15 sempat tanding juga atau enggak malah? Sempet ya. Terakhir katanya itu ya. Suraten terakhir 2017 suratnya. Itu kan Suraten Suraten. PSISA ikut Suraten, HB juga ikut Suraten. Tapi itu di kelas junior yang 17, senior nggak ada. 17. Sempat seru juga sih Mas kalau satu kota ikut Suraten, ada satu kota tapi dua klub tapi ikut Suraten sama-sama gitu ya setelah. Berarti ikut kompetisinya PSSI dari 2013 sampai 19 kosong nih ya. Kosong. Kosong yang di level senior.
Di level senior Malah kosong. 2000 ya 13 atau 12 ya? 13 ya kosongnya. Kosongnya mulai itu. Mulai kosong 2013 itu setelah kita pulang dari Madura itu Mas. Bener-bener nggak pernah lagi Enggak. Iya. ke stadion untuk nonton gitu ya. Ya stadion ada sih Mas. Untuk suratin itu yang kelas juniornya. Tapi kan kita yang ditunggu yang senior gitu Mas. Nah terus kemudian tahun 2019an kalau nggak salah saya sempat dapat berita ada teman-teman yang mau menyuarakan suaranya ke Pemkot waktu itu. Nah itu ceritanya gimana tuh tahun 2019 sehingga pada saat ini akhirnya kedengeran lagi nih namanya, makanya saya tertarik nih. Mungkin Mas Taufik. Mas Taufik dulu. Jadi itu Mas apa ya? Pertama itu ada yang mengumpulkan istilahnya. Jadi antara klub-klub supporter yang keluar kota tadi istilahnya, yang fans yang Iya. dari Bandung, Jakarta itu kumpul jadi satu. Jadi yuk kita membangkitkan PS Sisa lagi istilahnya. Caranya yang pertama kan dari akte istilahnya, dari akte pemilik lama. Dari pemilik lama kan dari almarhum Bapak Toto Suparto itu yang yang korupsi yang sekarang udah almarhum. Yang kedua itu Bapak Kostadi Danuri, dulu anggota dewan dari PAN sama Pak Kariri. Jadi akte lama PSSA itu yang megang 3 orang itu. Terus sampai tiga orang itu tadi, bagaimana caranya PSSA bisa berdiri kan harus ganti akta baru Mas istilahnya. Jadi saya sama yang pertama dulu sama Mas Januar. Jadi kita muter sama Mas Januar itu, kalau saya nggak bisa gantian Mas Januar, jadi berdua gitu loh. Tapi tembusnya surat itu alhamdulillah dari Pak Kariri langsung dikasih, sama Pak Kostadi aktanya lama langsung dikasih, sama yang Pak Toto itu syaratnya akta kematian. Iya. Saya malah was-wasnya dulu sama yang Pak Toto itu, karena dia almarhum itu meninggal gara-gara korupsi yang karena kasus PSSA itu ya. Jadi setelah semua terkumpul dikasihkan ke notaris. Jadi sama ketuanya PSSA kan sekarang kan Pak Wali Kota Bapak Yulianto. Jadi ketua umumnya itu Bapak Yulianto yang sekarang. Jadi setelah Bapak Yulianto suratnya udah semua Mas, udah tak pegang semua Pak. Jadi akta lama udah pegang semua. Terus dimasukkan ke notaris. Jadi sekarang yang di notaris itu nama-namanya itu dari Pak Hartoko, itu dari manajernya. Pak Hartoko. Terus yang kedua itu dari birokrat Pak siapa Mas? Yang BKD itu Pak Adi Isnanto. Pak Adi Isnanto. Terus yang dari supporter itu kan harus muncul satu Mas buat yang di akta itu. Terus dari kami mengusulkan Mas Adi. Mas Adi itu kan dulu ya yang maksudnya gimana ya, kan ganti suratin kemarin kan dia ikut juga, tapi masih ikut ngenomi lah istilahnya. Jadi usulnya ya itu. Jadi sekarang PSSA yang 2020 ini manajemen baru, akta baru juga. Jadi semangat baru untuk perubahan sepak bola Salatiga. Bukan orde baru loh Mas. Ya. Janganlah Mas, nggak enak loh. Berarti untuk kepemilikan juga sudah ganti ya? Udah Baru ganti, semua. udah ganti. Semua. Itu berarti mulai akhir tahun 2019. November 2019. November 2019. Karena kita demo kan Juli, mungkin kalau nggak ada demo itu pun nggak ada PSSA. Berarti diterima baik sama Pak Wali Kota juga ya? Nggak diterima sama Pak Wali Kota dulu, yang terima dari perwakilan DPRD. Pak Oh, Wali DPRD. Kota nih waktu Pas di kunjungan luar kota itu Mas. selang 1 atau 2 hari dipanggil sama Pak Wali, ketemu sama Pak Wali. Setelah demonstrasi itu? Heeh, ketemu di ruangan Pak Wali, Dipanggil di rumah dinas. di rumah Dimas, kita bahas bareng sama Pak Wali gitu. Alhamdulillah Pak Wali juga tanggapannya baik sama kita. Soalnya Pak Wali dulu pemainnya PSIA juga. Oh iya? Iya Mas ya? Iya. Dia kiper Mas. Tahun Kalau berapa? nggak salah itu. Kalau nggak salah tuh. Lupa.
sempat juga ikut manajemen juga si Pak Wali itu. Waktu juara, malah Pas waktu juara itu 2004 Pak Wali itu ketua Pak Wali umum. itu yang mengatakan manajemennya Pak Wali itu. Kipernya ya Pak. Enggak, Iya. udah masuk manajemen. Oh, manajemennya. Terus kemudian berarti mulai November ini berarti terlahirnya kembali ya. Tetap dengan nama PS ISA, Tetap bernama PSISA. nggak pakai embel-embel reborn atau apa Nggak, gitu. nggak. Cuma Soalnya- logonya aja yang ganti ya. Logonya Oh, aja yang logonya ganti. ganti. Sebelumnya bukan ini berarti. Bukan. Logonya juga nganu tuh Mas, maksudnya dari teman-teman juga. Jadi ide teman-teman juga. Berarti per November kemudian bentuk manajemen baru. Terus kemudian mulai manggil seleksi itu ya. Jadi ngumpul ke istilahnya Pak Wali nunjuk manajer dulu Mas. Dari manajer nanti nunjuk siapa yang bagian ini siapa, jadi dikumpul ke gitu terus panjang Mas itu. Berarti per November 2019 kemarin untuk PSISA sendiri waktu itu teman-teman sekarang harapannya PSISA bisa sampai mana sih pada waktu itu? Kan dilelah ini tahun 2020 kan ada musibah nih ya. Corona. Maksudnya kan nggak enak banget ya pas lagi Iya, Mas. semangat-semangatnya Bener lah banget. kok malah kena corona gini, semuanya kena dampak, bahkan liga nggak berjalan. Waktu itu yang mau dilakukan itu apa sih? Bayangannya dulu PSISA sampai mana waktu itu? Harapan teman-teman itu maksudnya. Harapannya yang pertama sih ikut. Alhamdulillah kalau PSA udah berdiri tuh teman-teman udah seneng Mas, jadi udah mulai aktif kembali di persepabolaan nasional gitu istilahnya, kan udah lama vakum gitu. Terus alhamdulillah bisa berdiri, manajemen baru, terus kita ikut di Liga 3 ini 2020 seperti seleksi atau itu kan udah pokoknya yang anu ya supporter semua Mas, jadi kayak seleksi bersih lapangan juga supporter semua Supporternya juga. juga. Jadi semua Ya, alhamdulillah juga ketemu manajemen yang saya suka dari manajemen yang sekarang gini Mas. Walaupun manajemennya baru, tapi punya semangat yang tinggi. Tahun ini PSISA nggak dapat APBD, tahun besok juga nggak dapat APBD. Tahu nggak artinya apa? Tahun ini nggak dapat APBD, tapi tahun besok juga nggak mau dapat APBD. Memang nggak mau dari PSISA-nya? Karena tahun depan kita targetnya ke Liga 2. Liga 2 nggak boleh dapat APBD. Oh gitu. Kita ya? target promosi, gitu Mas. Oh, Jadi manajemen itu semangatnya loh Mas. Manajemen semangat, supporter semangat. Tahun ini nggak dapat APBD, tahun besok juga kita nggak mau APBD. biar nggak kaget mungkin ya. Karena kita targetnya promosi Mas, ke Liga 2 gitu manajemen. Dan kalau manajemen pun udah semangat, supporternya pun kan ikut semangat Mas. Jadi kita enak banget lah tahun ini sebenarnya. Dapat manajemen yang bagus, supporter gerakannya juga bagus, pemain bagus, tapi corona lah Mas. Corona ya. tapi terobati pas nganu Mas, apa Uji coba uji coba. kemarin. uji coba 3 kali, jadi kita bisa lihat Setelah sekian langsung lama lah. PSISA main setelah vakum lama itu di lapangan langsung gitu. Jadi animonya teman-teman luar biasa. Karena udah lama nggak lihat, terus hasil seleksi dari pemain-pemain semua itu bisa kita lihat langsung pas lawan sama tim-tim yang diundang oleh para pelatih istilahnya. Pemainnya Kita juga mau- timnas loh Mas itu. Oh iya. Ada pemain timnas, kapten timnas yang gabung PSISA. Kalau mau cerita soal pemain dari klub mana bekas timnas tuh banyak Mas. Kapten Di tim timnas kita. ya malah ya. Di Kapten tim timnas PSISA yang malah sekarang gabung PSISA. Yang sekarang kapten timnas. Namanya siapa ya? Aku Wahyu Wijayanto pernah dengar? belum. Itu Kapten- kapten timnas 2000. Timnas senior ya? Timnas senior, dia Yang pernah menjual 2016 ya? 2016. Irfan Bahdim Hah? itu ya sama, Sama itu. dia, sama Wahyu Wijayanto. Itu dia malah Sama sekali kaptennya. lagi ya. Keren Sama. ya sebenarnya. Kemarin juga sempat Mas Andrit Wibawa. Andrit Wibawa itu yang bawa PSIS sekarang lolos Liga 1. Sempat datang ke sini udah mau gabung, tapi kan ini masalah corona kan Mas. Kita juga takut Mas. Nanti dikontrak, nggak ada pertandingan juga kasihan pemainnya juga Mas. Tapi mereka pun respeknya ke PSISA masih besar. Mereka masih menganggap PSISA itu
klub yang bisa berkembang terus. Ya buktinya nggak milih ke klub lain nih, malah milih ke PS Sisa gitu. Pemain-pemainnya yang lainnya pun juga gitu. Ada alumni Persib, Persebaya Elite Pro, PSS. Kita pun kaget lah mas istilahnya mas. Sekelas ini kok mau ke PS Sisa, tapi mereka melihat nama PS Sisa yang dulu. PS Sisa yang dulu itu nama besar banget mas. Nah, Kelas Liga 3. kelas Liga 3 tapi Jadi pemainnya pas timnas seleksi itu ya, Liga Mas? 1 gitu kan. Pas seleksi itu yang daftar pemain istilahnya aku sama Kuto. Iya. Kalau masuk list kan yang di lapangan membantu yang dari pelatihnya. Jadi pas daftar itu Kaget dia lah mas, lihat kaget lah. Mas. masukin CV itu bekasnya Persib, bekasnya Persitara, Jakarta Utara, PSS Sleman, Ada yang Persipura ya mas ya. Persipura, Bali United. Tapi yang usia muda-muda gitu loh. Tapi dia mau untuk ikut seleksi di PS Sisa Salatiga. Saya pas baca CV-nya itu ya, kok mau ya pemainnya kok di sini bekas yang Tim-tim sangat-sangat besar. istilahnya. Padahal mau saya gaji 1 jutaanan itu mas. Enggak lah 1 juta enggak lah. wow. Berarti manajemen sudah terbentuk, pemain sudah diseleksi, berarti sudah terbentuk juga untuk komposisi pemain sekarang ya, sudah fix ya, Sebenarnya udah Udah. bentuk mas. sudah harusnya sudah siap berkompetisi ya. Udah siap mas. Berarti untuk yang kompetisi PSSI berarti ini sekarang musim ini benar-benar nggak ada ya? Enggak ada mas. Ditunda semua, nggak tahu PSSI ini mas mau ngadain kompetisi apa. Kabarnya Februari. Malah Februari. Ya kan Februari ada banyak mas. 2022 pun ada Februari. 2023 ada Februari lagi. Nggak tahu udah Februari kapan. kapan nggak tahu ya. Oh tapi secara internal PSI saya sudah siap, Sudah intinya siap. begitu ya. Ya. Yaitu harapannya saya dan teman-teman lain yang pengen tahu PSI saya ini bahwa ini udah siap dan siap didukung gitu ya. Besok Liga bergulir, PS Sisa selalu siap. Selalu siap ya. Selalu siap. Nah, kalau secara tim, manajemen, supporter sudah mulai guyup, sudah mulai kekumpul lagi nih. Untuk menurut teman-teman sendiri, mas-mas jenengan ini animonya warga Salatiga itu sudah sejauh mana sih, tinggi nggak sih sebenarnya mas? Melebihi ekspektasi. Lebih ekspektasi malah. Ketika PS Sisa pertama mau seleksi dan itu nggak jadi, diposting di Facebook, itu udah banyak tanggapan. Iki PS Sisa kudu balik, kudu ngene lah, karena warga Salatiga memang bener-bener yang dirindukan, walaupun ada HP ya dalam tanda kutip ya. Tapi Salatiga itu yang membekas itu PS Sisa, bukan HB, walaupun HB sudah berprestasi dan PS Sisa dulu berprestasinya, tapi warga Salatiga tetap taunya PS Sisa itu yang Salatiga. Ya. Tanggapannya udah banyak ya pas itu, dan sampai kemarin uji coba pun sebenarnya kalau diberitahu pun warga yang datang banyak, tapi kan kita juga menjaga mas, tanpa diberitahu pun kemarin yang datang sampai 300-an orang mas di lapangan. Padahal kapasitas lapangan kan Padahal lapangan kapasitas kampung lapangan istilahnya. kampung itu, tapi yang datang 300-an orang itu tanpa diberitahu. Kalau diberitahu mau seperti apa lagi kan, kita mulai dari itu udah mengukur. Antusias tidak pernah turun untuk PS Sisa. Semuanya untuk PS Sisa ada terus. Nambahin mas, jadi aku pengennya kayak warga Salatiga nih yang muda-muda gitu kan masih suka dengan klub yang luar negeri kayak Liverpool, MU, Saya juga sebenarnya gitu mas. Chelsea gitu. Dia suka tim luar tapi MU Liga 1 mas. hah? MU Liga 1 ya? Madura. Ini Tapi Premier dia- League Liga Semen ya? Sukanya malah tim luar negeri gitu. Iya. Jadi kadang iki lho tim lokalmu, tim kelahiranmu. Jadi istilahnya gitu. Mbok ayo kapan-kapan bisa gabung gitu loh istilahnya. Kan dia juga punya komunitas juga sih yang orang-orang tersebut. Nah ini kan perbincangan kita ini kan mau kita sebarin nih ke teman-teman pendengar nih. Nanti masuk di Spotify, mudah-mudahan juga bisa masuk di YouTube, jadi banyak yang nonton juga, yang mungkin barangkali pengen tahu dan pengen langsung terjun ke PS Sisa juga. Itu boleh nggak sih? Boleh. Kalau saya boleh nggak? Kan Boleh. bukan KTP Salatiga nih, Boleh. Malah banyak dari yang luar Salatiga mas. banyak juga ya. Banyak. Ada yang dari Solo ya, kemarin Pak Supati, Iya. Klaten. Ada Klaten. yang ikut sini. Lah, caranya piye mas bisa buat urun
ya setidaknya minimal ikut nonton lah gitu loh, mendukung. Kan, itu kan kita ada IG Mas dari komunitas kita, IG-nya Salatiga Fans. Salatiga Fans ya Instagramnya. Salatiga Fans yang lambangnya yang ini kan Mas. Oke. Kita kan itu memposting kalau mau pas mau forum kita posting, mau pertandingan kita posting kumpulnya di mana. Ya gabung lah, silahkan gabung kita. Aku tahu kamu orang Salatiga, kamu pengen dukung tapi malu. Karena ya kemarin-kemarin kayak gitu pengalaman ya orang-orang baru ceritanya. Aku isen lah Mas main dukung orang kenal iki. Setelah ikut mereka mau ngisi-ngisi nih akhirnya. Orang lah Mas. Akhirnya, mereka pun nganu lah ikut membaur, ikut ada andilnya untuk Salatiga. Dan aku pun yakin aslinya ki yang lain ki banyak yang pengen ikut, tapi mereka nggak tahu, belum tahu lah. Antara belum tahu atau malu kan. Foto ya. Malu ya mungkin ya, mau ikut ya. Mau ikut malu lah Mas ke Salatiga Malu Fans. dan tidak tahu. Antara malu dan tidak tahu. Dan kalau sudah ikut ya mereka membaur lah Mas. Ternyata ya teman-teman mereka sendiri. Salatiga ki sempit lah Mas. Iya. Udah ketemu nih kita. Berarti misalnya kita mau ngecek jadwal nih, ada pertandingannya PSISA tuh yang Salatiga Fans atau yang PSISA nih? PSISA juga ada, kalau yang supporter Salatiga Fans. Kalau mau titik kumpulnya, mau berangkat bareng-bareng, mau kopdar, mau gitu. ngobrol bareng-bareng di Salatiga Fans. Kalau jadwalnya PSISA Salatiga, akhirnya PSISA Salatiga. Langsung datang ke venue atau kontak teman-teman supporter dulu gimana? Langsung datang ke venue juga nggak apa-apa. Langsung nggak apa ya, tengah-tengah sendiri gitu nggak apa ya? Ya nggak apa, kita tetap berangkul lah Mas, masa ya. Masa meh tengah-tengah dhewe Mas. Tetep tak jak guyon. Lah kan misalnya, oh kok aku nggak ada yang kenal yo, maksudnya. Iya. Untuk orang yang awam mau nonton tentang sepak bola Salatiga, tadi ada IG-nya Salatiga Fans, terus Mas kalau mau bergabung gimana caranya? Yes, silahkan gabung, DM lah. Mas gimana Mas? Kita ada KTA Mas. Udah ada KTA. Kartu tanda anggota. Ya. Bikin murah Mas, Rp5.000 loh. Paling murah se-Indonesia itu Mas. Paling murah se-Indonesia loh itu. Dapat apa itu Mas 5.000? 5.000 dapat kartu anggota, terus nanti kalau kita beli merchandise di tentang PSISA itu kita dapat potongan Mas. Wow. Terus nanti kalau kita tiketing, terutama itu di tiketing Mas. Kita waktu away kan kita pasti dibatasi Mas. Dari tim tamu pasti dibatasi. Misal cuma 1.000. Yeah. Nah, kita itu udah kalau yang KTA itu Udah pasti dapat. Udah pasti dapat, udah diutamakan dulu Mas. Itu. Kandang pun iya ya. Kandang pun juga iya Mas. Kan kita lihat kapasitas stadion juga Mas. Enggak asal kita cetak tiket banyak, nanti yang nonton gimana gitu loh Mas. Berarti mau bikin KTA ngontaknya juga lewat Instagram itu? Bisa Atau nanti kan bisa diarahke juga? ke kontak person. Oke. Saya mau daftar Mas. Oke, langsung Mas. ACC ya? ACC. ACC ya? Langsung ACC. Nanti tak ajak teman-teman yang lain, maksudnya yang senang bola yang tak ajak ya ayo, maksudnya kita tinggal di Salatiga ya ikut dukung kota Salatiga juga. Saya sih maunya kayak gitu. Tapi ya stadionnya kecil. Pesan buat Pemkot juga ya, stadionnya direnovasi lah. Stadion kapasitas sedikit tapi supporternya besar, ya nanti gimana toh? Terutama tribun ya Mas ya. Tribun. Wah. Masa Contohnya tribun utara kapasitas stadion Suket. 2000. Tapi yang datang 4000. Yang 2000 lagi mau di mana gitu ya, Mas? Berarti home base yang Stadion Kridanggo itu ya? Iya. Tapi kapasitasnya menurutku kurang banget itu. Soalnya tribun utara sama tribun selatan tuh masih rumput Mas, belum betonisasi atau konversi. Kalau bisa ya dibeton kayak trotoar lah. Minimal pantas lah ya untuk nonton. Iya. Nah. Trotoarnya apik. Masa stadionnya kalah lah. sama Persikaba. Ya cerita supporter lah, cerita supporter ya. Ini kemarin bentrok Mas di Magelang dia. Tanya aja. Nah ini kalau akhirnya kan kita yang mendengar termasuk saya udah tahu lebih jauh nih soal teman-teman dari kesupporteran, kita bisa daftar. Nah sekarang kita mau tanya nih tentang kesupporteran gitu ya kan. Ini kan menarik nih, maksudnya ya kalau mungkin pandangan awal mesti ono wae ceritane lah. Jadi supporter ki entah sing damai ya ono, meh sing rusuh tekan paten-patenan yo kayak kemarin yang klub sana lah, Iya. klub bagian Jawa bagian barat gitulah. Nah, misalnya kita mau ikut itu gimana Mas ya? Ada kriteria nggak sih? Maksudnya harus sing keras, harus sing Siap tempur. Enggak ya, damai kriteria atau enggak lah, Mas. piye?
Kalau kriteria mungkin jangan yang cibi-cibi mas. Cibi-cibi itu gimana? Ya agak lemah gemulai gitu lah. Ya. Lemah gemulai ya ditampal. Itu ombo. Rame-rame lah makin rame-rame. Tetap diterima lah ya. Tetap diterima mas. Cerita supporter lah mas dulu waktu di Magelang ya, away Magelang kedatangkan mas Suplis ini. Iya. Tuh away kita di sana bentrok lah istilahnya, bentrok dengan supporter Magelang, sementara sini kalah jumlah. Itu bukan PPSM lo ya. Persikama. Persikama. Dulu Persikama cerita. Kabupaten 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 Magelang. ya. Stadion Gemilang. Dulu awal banget ya ceritanya ya. 2017 itu mas. 2017. Lah itu Suratin malah Suratin. Persisa. PSISA. Suratin pun sampai luar kota pun tetap kita datang. Gitu. Saking senengnya PSISA gitu mas. Lah itu dulu napa Mas bentroknya Mas? Kan waktu itu gol kita masuknya telat mas karena kita minum biasa atau supporter kita minum dulu di luar lah. Minum di luar stadion. Ternyata nggak tahunya udah mulai belum 15 menit lah udah 1-0 buat PSISA. Menang PSISA. Kita udah masuk itu. Masuk. Ternyata kita tuh di tengah-tengahnya supporternya Persikama. Kepung ya mas. Dikepung. Kiri kanan supporter Persikama. Sini kasualnya, sini Mania. manianya. Kita Nah, kita di tengahnya mas, kita dikepung itu mas. Enggak diarahkan sama petugasnya atau panitia gitu? Enggak, emang udah di Jadi posisi satu? di situ. Oh, gitu. Oh. Terus kita pasang lah flag banner. Kita pasang. balik dah, bener deh. Kalau itu mas, itu lucu banget tuh mas. Masang banner, tulisannya kebalik. Satu babak. Aduh. Berarti ini kebalik masangnya. Balik gini. Iya. Stolen aduh. dewe malah gini. Nah setelah itu gol kedua kita sorak lah mas, biasa atau mas, tim kebanggaan kita ngegulin dan kita menang. Oke. Kita sorak-sorak, sana emosi mungkin. Ada lemparan ya. Nah, ada lemparan kita bales, ada teriakan kita bales gitu. Padahal sidik ya. Itu berapa orang yang ke sana Mas? Persisa? Sekitar 16-an mas. Berarti ya 1:10 lah intinya itu. Sana ratusan berarti. Ratusan mas. Setelah itu ketuanya Kamanianya, yang manianya itu ngarahkan mas. Mas lewat sini mas, biar nggak ada bentrok. Ya kita ikut, ya toh kita ikut. Nggak taunya kita tuh dibenturkan, dipaske di kasualnya mereka mas. Entah itu kasual, entah hooligan, saya juga kurang tahu. Kita dibenturkan, dah disitulah kita bentrok. Pukul-pukulan, kita dilempar helm. Terus apa? Gendeng. Bataku loh. Iki nonton bal apa main bangun aku ngono Mas. Iki opo iki aku ngono. Sing iso dincalke. Ya sing iso dijalke Mas. Untung ora jakete tak go bali to Mas. Tapi bentrok itu setelah pertandingan selesai. Itu setelah pertandingan selesai. Di luar stadion. Masih di lingkup stadion. Oh, malah masih di dalam. Pintu keluar stadion. Pintu keluar stadion itu Mas. Dah. Terus kita warga sekitar kan pada denger nih Mas. Ya kita kan